Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Andrik Elia, para calon rektor 13 orang bersama saya, dan seluruh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, saya Danes Jaya Negara, biasa dipanggil Dilan di kampus. Jadi kalau Anda mau jumpa tuh tanya aja Dilan di mana gitu, dia ada di mana-mana. Karena dia Dilan Saklana. Gitu ya. Baik. Saya di halaman ini sudah akrab karena setiap tahun sering bertemu mahasiswa yang hadir di sini berbaju kuning. Bisa sampai ribuan. Artinya bertemu. Karena ada yang demo, ada yang diskusi apa dan sebagainya. Jadi kita sangat mudah untuk berkomunikasi dan interaksi. Baik, saya sehari-hari adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya atau FEB. Kemudian sebelumnya pernah sebagai ketua KUI, wakil rektor, wakil dekan, ketua jurusan, pengelola pasca, dan seterusnya. Menjadi dosen sudah 35 tahun lebih. Jadi barangkali usia kami ya rata-rata seperti ini. Cuma saya masih tegap dan perkasa. Seperti itu ya. Baik, saya langsung saja. Pertama adalah keterpanggilan menjadi rektor ini adalah memang ada panggilan karena kita selalu mau melaksanakan tugas-tugas tambahan. Misalnya tugas tambahan telah diamanatkan rektor. Karena menjadi dosen itu tugas pokoknya adalah melaksanakan tridharma, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ada lagi dharma yang harus kita lakukan, yaitu tugas tambahan. Makanya rektor itu adalah tugas tambahan. Yang membedakan di kampus hanya ada 2 tugas tambahan yang harus dipilih, yang lain ditunjuk, yaitu sebagai dekan dan sebagai rektor. Coba tepuk tangan semuanya. Tadi Prof. Selamat bilang mahasiswa akan bisa menjadi salah satu wakil memilih apabila nanti duduk di wali amanat. Wali amanat itu komposisinya adalah wakil dosen, wakil pengusaha, wakil masyarakat, tokoh masyarakat, sampai kepada wakil pemerintah, bahkan wakil pemerintahan, wakil menteri dan sebagainya. Nah, cuma untuk duduk di wali amanat itu nanti setelah kita menjadi PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Dan amanat Mas Menteri, semua perguruan tinggi diharapkan PTN itu tahun 2026 adalah menjadi PTNBH. Tahun 2006. 2024 start untuk mulai proses BLU ke PTNBH. Nah, kita tepuk tangan kepada Pak Rektor, mudah-mudahan tidak lama lagi beliau akan rapat dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penetapan Badan Layanan Umum. Itu transformasi tata kelola ya yang kita hadapi. Itu salah satu tantangan. Kemudian terkait dengan tugas tambahan tadi, maka ada keterpanggilan ya. Keterpanggilan karena memang dari 800 dosen itu pasti ada yang punya DNA pemimpin. DNA pemimpin ini tidak semuanya, karena dia harus berani mengambil resiko. Segala macam resiko itu harus dia hadapi. Nah, oleh karena itu kami bersyukur diberikan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa, lahir dan batin dapat dukungan untuk bisa menjadi calon rektor 2026. Tepuk tangan dulu semuanya. Karena tidak dibatasi untuk berbicara, tolong nanti diberitahukan ya Mbak ya. Oh, 10 menit saja. Saya pikir 2 jam tadi, biar kekawalan ini matang kayak. Oke, baik. Jadi visi saya adalah, setelah melihat sebelum saya sampai visi, saya sampaikan dulu tantangan-tantangan perguruan tinggi ke depan. Pertama adalah tantangan pendidik ke depan menghadapi disruption teknologi. Disruption teknologi ini kita hidup di era di mana penggunaan internet, penggunaan digitalisasi, penggunaan e-kampus, penggunaan governance digitalization tidak terhindarkan. Hampir tidak ada sekarang kalau megang HP ada wifi enggak, ada paket enggak, pasti akan kita berada dimanapun dicari. Itu selalu tantangan. Dan ini transformasi yang dihadapi oleh kampus ketika kita BLU, berarti kita harus kampus. Tantangan yang kedua, kita menghadapi di mana perkembangan perubahan pendidikan itu tidak hanya offline, tapi online. Jadi ada perguruan tinggi Pak Rektor sekarang di dunia ini yang mahasiswanya pun 4 juta, 2,5 juta, 3 juta, yaitu ya universitas yang sifatnya open university. Bahkan UT kita di Indonesia ini 500.000 mahasiswanya. UPR itu rata-rata menerima sekitar 5.000 mahasiswa. Berarti tantangan ke depan, kalau kita ingin PNBP juga meningkat melakukan transformasi pendidikan
dilakukan secara online. Dan itu nanti kita rintis melalui sistem program-program kuliah di S2 dan S3. Lalu tantangan yang ketiga dihadapi oleh UPR adalah terkait dengan perubahan tata kelola yang saya sebutkan tadi, BLU dan PTNBH. Kemudian tantangan yang keempat, kita menghadapi situasi di mana keunggulan perguruan tinggi itu dilihat dari kemampuan dia melakukan akreditasi. Ya, akreditasi lembaga, akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, dan akreditasi internasional. Inilah perubahan. Rata-rata PTNBH itu cepat lakukan akreditasi internasional setelah menjadi PTNBH. Sebelumnya kesulitan. Ini. Lalu yang tantangan kelima adalah revitalisasi prodi-prodi ini. Semua prodi kita membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Ruang kuliah, ruang dosen, lab, peralatan, kemudian praktikum, kemudian lagi meja gambar, misalnya teknik dan sebagainya. Dan ini adalah tantangan yang kita hindari. Kemudian terkait dengan tantangan-tantangan tersebut, saya membuat sebuah program di mana ada satu misi, satu visi, 6 misi, 20 program kerja, dan 10 program unggulan. Itu untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, saya langsung bacakan saja 10 unggulan tersebut karena waktunya cukup singkat. Pertama adalah semua jejak dosen itu yang dilihat adalah dia saat mencapai jabatan akademik tertinggi, yaitu guru besar. Nah, mengapa guru besar? Karena capaian untuk IKU 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai 7 serta IKU 8 akreditasi nasional membutuhkan capaian guru besar yang memadai. Untuk itu saat ini ada sekitar 23 guru besar. Tahun ini ada yang pensiun, tahun depan pensiun. Itu kita tumbuh menurut deret hitung. Saya ingin menciptakan pertumbuhan guru besar itu menjadi deret ukur. Oleh karena itu target guru besar di 2026 itu harus ada mencapai sekitar 60 guru besar. Mengapa penting? Karena kita menghadapi tantangan tadi ya. Saya bandingkan ULM sekarang sudah 80. Cek, cok. Ketawa lo ya. Dan Mbak kalau ketemu saya Anda akan tertawa banyak banget karena saya humoris orangnya. Enak banget untuk teman ngobrol. Kemudian tadi yang mana tadi? Oh, yang pertama tadi tentang guru besar. Lalu yang kedua, dosen kita ini ada sekitar 700 sampai 750, termasuk dosen juga. Maka tantangan sebuah prodi itu unggul apabila doktor di prodi S1 itu minimal 50 orang maksudnya, 50%. Jadi kalau ada 50, berarti 25-nya harus doktor. Doktor kita bervariasi terdistribusi per fakultas. Yang paling banyak FK dan pertanian. Tapi fakultas-fakultas lain masih relatif. Nah, ini adalah tantangan terbesar. Sehingga saya menjadi program unggulan, meningkatkan jumlah program doktor. Jumlahnya dari sekarang sekitar 210 menjadi bertambah sekitar 150 sampai 200. Jadi tahun 2026 itu akan berada di kisaran selebih separuh dosen UPAR bergelar doktor. Kan dokter lama? Tidak. Dokter sekarang tuh 2,5 tahun harus selesai. Itu sudah program nasional. Nah itulah maka itu dokter itu penting. Wujud nyatanya adalah kami di FEB tahun ini sudah mengirim 10 orang dosen muda dan setengah tua ya untuk kuliah. Kok ada setengah tua gimana ya? Karena memang kewajiban. Nah, lalu yang ketiga itu terkait dengan publikasi. Tadi telah disinggung oleh beberapa calon sebelumnya. Publikasi ini penting. Ketika kita mengisi program studi, hampir 70% yang dicari adalah publikasi. Publikasi ini bukan hanya kewajiban dosen. Dan Pak Rektor sudah mengeluarkan Peraturan Rektor nomor 4 tahun 2021 tentang kewajiban publikasi ilmiah bagi mahasiswa dan bagi dosen. Ya. Nah, mahasiswa ini diwajibkan karena dalam borang sekarang berapa banyak? Sekitar 2% sampai 10% mahasiswa harus publikasi dan itu kewajiban bagi para dosen. Loh ini kok dosen melulu? Ya karena memang tugas perguruan tinggi itu pertama meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi. Itu dari kementerian. Lalu yang keempat, terkait dengan akreditasi tadi. Kita berharap akreditasi ini ke depan ada 10 prodi yang akreditasi unggul dan 5 akreditasi internasional. Dan tanggung jawab terbesar akreditasi adalah peningkatan kualitas SDM kebersamaan dengan
publikasi-publikasi mahasiswa. Dan saya bersyukur, saya sendiri ada juga sih prestasi, juga sebagai reviewer internasional, jurnal internasional, Scopus I1, juga aktif menulis, dan sebagainya. Itu salah satu contoh bahwa kita bisa melakukan pendampingan. Lalu yang kelima, ini terkait dengan kampus kita nih. Kita berada di tengah-tengah, kalau kampus itu sejuk, itu didatangi orang, Pak Rektor. Nggak perlu kita kipas-kipas, karena sejuk. Dan saya akan mengadopsi konsep green metricnya UI yang sekarang banyak dipakai di seluruh dunia supaya Unpad nanti masuk peringkat berapa. Popsum ini dulu mau melopori green campus, kombinasi ekonomi sosial, ya, dan juga faktor-faktor lain. Nah, sehingga itu dihitung, sehingga hampir setiap ruas jalan, ruas kampus ini nanti ke depan ada tertata lingkungan landscape yang nyaman. Lalu yang keenam, ini terkait dengan program bagaimana kita akan melakukan pembukaan prodi-prodi baru. Mengapa prodi baru penting? Karena tuntutan pemerintah, angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu tidak lain ditingkatkan dengan membuka prodi baru. Prodi apa? Prodi baru yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Misalnya di ekonomi, kita akan buka digital bisnis. Itu S1 digital bisnis. Karena semua orang harus melek. Semua kan serba online. Anda buka Facebook, buka medsos, buka Instagram. Semua penawaran kuliah, penawaran produk pun lewat online semua. Untuk paham itu. Nah, sehingga ada 15 prodi baru S1 selama saya nanti kalau terpilih, kemudian 10 prodi S2 dan 5 prodi S3. FEB sekarang sudah mengusulkan prodi magister akuntansi dan program doktor ilmu manajemen. Karena harapan saya ke depan 40% mahasiswa UPR itu adalah dari program S2 dan S3. Dan selebihnya S1. Kemudian yang ketujuh atau ke-8 ya. Ketujuh adalah fast track. Karena tuntutan IKU 1 dan IKU 2 meminta berapa mahasiswa S1 lulusan yang melanjutkan studi lanjut. Salah satu caranya ini adalah selain menjadi wirausaha dan bekerja adalah program fast track percepatan. Program S1 akuntansi 3,5 tahun, mengambil magister akuntansi 1,5 tahun. Jadi 5 tahun Anda selesai. Selesai di S1 dan S2 sekaligus. Itu semua dikembangkan oleh universitas besar. Ya, program fast track ini, kecuali mungkin yang sulit kedokteran dan teknik. Kedokteran itu belum koasnya, ya, belum nanti tes MPKD-nya, belum nanti internship. Jadi 7 tahun baru selesai. Itu agak sedikit pengecualian. Tapi teknik mungkin bisa, karena ITB itu bisa selesai 4 tahun, 5 tahun fast track-nya. Kemudian lagi yang ke-8, ini terkait dengan program unggulan bagaimana kita akan melaksanakan revitalisasi prodi. Ya, setelah kita ini yang ke-9 Pak Rektor berkeliling sosialisasi, semua prodi banyak menyampaikan harapan-harapan mereka, terutama kalau kita sudah punya 3 gedung ikonik, yaitu gedung megah merah putih, gedung kembar AB, gedung PPIG, nah itu ikonik itu yang akan digunakan untuk kelas bersama. Maka prodi-prodi ini pun nanti kan kita revitalisasi, ya, ada ruang khusus untuk nyaman mahasiswa ujian skripsi, untuk seminar, ruang khusus untuk melakukan mereka praktikum dan sebagainya. Dan ini kita tentu saja harus melakukan kerjasama dan kolaborasi. Mohon ya. izin Bapak, ya. Waktunya sudah habis. Boleh nggak yang ke-10? Satu lagi Bapak. Tata kelola, ya, tata kelola ini transformasi perubahan kita menuju BLU dan PTNBH. Itu berarti berorientasi. Saya ada satu lagi lupa tadi, Pak. Unggulan yaitu mendirikan UPT Career Center and Entrepreneurship. Kita belum punya semua fakultas ini, kemana mahasiswa itu dipersiapkan setelah lulus. Belum ada UPT Centernya itu. Itu yang saya harapkan. Tadi juga sempat disinggung oleh para calon yang lain. Mengapa ini penting? Agar karena tujuan akhir dari kuliah itu 3, bekerja, berwirausaha, atau studi lanjut. Di situ. Nah, sehingga kesempatan adik-adik ini semua untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi UPR seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Rektor Andri Limbang itu bisa terwujud. Beliau sudah menciptakan fondasi, harmonisasi, demokratisasi di kampus ini luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau tidak, mana ada bisa calon sebanyak ini kalau beliau tidak memberikan keleluasaan yang dalam bahasa manajemen itu transformational leadership. Transformational leadership itu mendorong calon-calon lainnya untuk menjadi pemimpin berikutnya. Itu luar biasa. Terima kasih Mbak Aulia. Sekali sapa saya langsung ingat nama tuh. Begitu ya. Terima kasih. Oh, saya ini Raja Pantun, Mbak. Tadi lupa, coba share pantun. Ya,
Jadi sini tidak hanya program pantun. Kita pilih yang sesuai ya. Yang sudah saya siapkan. Bunga mawar di pagi hari. Ada mawar dan juga melati. Setelah masuk pembahasan inti, terima kasih telah mendengarkan paparan Dilan ini. Terakhir itu, ini kan banyak air nih. Minum segelas air hangat. Biar manis, tambahlah coklat. Waalaikumsalam semua sahabat. Pagi ceria yang agak hangat semakin panas. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi saya akan konsisten tidak akan pakai topi sampai selesai. Untuk menunjukkan bahwa fisik saya kuat. Terima kasih.